Timnas versus Mozambik. Kali ini Hubner tidak dibawa. Kembali terlihat kita kesulitan. Halo penonton bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan FIFA Matchday 9 Juni kemarin. Timnas versus Mozambik. Di pertandingan kali ini Coach Herman tetap memakai formasi 3-4-3 dengan starting line up. Di posisi kiper memakai Martin Paes. Trio lini belakang, central back kanan Rizky Ridho, central back tengah Elkan Bagot, central back kiri Kevin Dix. Dua wingback kanan Donny-Tree, wingback kiri Kevin Veldrong. Dua pemain tengah Joey Polipasi dan Ivar Jenner. Serta trio penyerang winger kanan Marcelino, winger kiri Ragnar Radmangun, serta striker Ole Rummenigge. Pertandingan kali ini Hubner tidak dibawa karena kemungkinan di pertandingan melawan Oman kemarin dia cedera ya. Hubner cedera dan digantikan di babak kedua ketika melawan Oman. Di awal babak pertama kembali terlihat kita kesulitan ketika melawan pressing tinggi yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Kita kesulitan mengontrol tempo permainan sehingga sering terjadi salah operan di area pertahanan atau lini tengah permainan kita. Baru setelah 5 menit kita dapat mengontrol permainan dan bisa melakukan pressing di lini pertahanan Mozambik. Baru tercipta dominasi ball positioning dan kombinasi permainan. Berbeda dengan ketika melawan Oman, di pertandingan kali ini penyerangan lebih fokus di area sisi kiri. Kombinasi antara Dix, Ragnar dan Rummenigge begitu baik ya, kombinasi passing dan kombinasi pergerakan sehingga menyulitkan lini pertahanan Mozambik. Di awal babak pertama, sebelum menit 20, Mozambik terlihat gugup. Terjadi banyak salah operan ataupun salah koordinasi lini belakang, positioning antar pemain, sehingga banyak terjadi pressing kita membuat mereka banyak melakukan kesalahan. Sehingga terjadi beberapa peluang, tapi sayang masih melebar ataupun melebar ataupun digagalkan pemain Mozambik. Sempat ada peluang di mana Dix masuk ke dalam kotak penalti, sayang masih melebar. Di menit ke-11 tiba-tiba Oman melakukan umpan terobosan ke daerah pertahanan kita. Cuman umpan terobosan itu terlalu dekat ke Martin Paes. Martin Paes keluar dari kotak, berusaha mengontrol bola dan melakukan operan datar terobosan ke arah Ragnar. Ragnar lewat satu one touch passing, oper satu sentuhan, langsung mengoper ke arah Ole yang lolos dari jebakan offside, lari sprint menuju daerah kotak penalti lawan dan berhasil menipu kiper Mozambik menciptakan gol pertama di menit ke-11. Setelah gol pertama sempat terjadi beberapa kombinasi lagi antara Dix, Verdong, Ragnar dan Rummenigge. Cuman kebanyakan masih ada satu tendangan Verdong menghasilkan goal kick dan satu lagi berhasil ditepis hanya menghasilkan corner. Sedangkan di sisi kanan, walaupun pertahanan kita cukup baik, cuman di sisi penyerangan kombinasi antara Marcelino, Donny-Tree dan Ridho tetap kurang maksimal ya. Selalu berakhir di sepertiga lapangan Mozambik dan melakukan switch play ke sisi kiri Mozambik. Setelah menit ke-20, pelatih Mozambik sepertinya melihat bahwa skuadnya sangat gugup. Koordinasi lini belakang tahannya berantakan ketika di pressing. Dia melakukan perubahan strategi. 3 gelandang Mozambik turun ke belakang sehingga ada 7 pemain bertahan di daerah pertahanan Mozambik. Jadi strategi yang mereka tetapkan adalah 7 pemain bertahan dan 3 pemain menyerang.
Dengan turunnya 3 pemain bertahan membuat 7 pemain bertahan di daerah pertahanan Mozambik. Pemain timnas kesulitan membongkar lini pertahanan lewat umpan-umpan pendek ataupun crossing karena sudah koordinasi lini belakang sudah semakin rapat dan celah antar lini pun di pertahanan Mozambik hampir tidak bisa diekspos baik lewat melakukan kombinasi ataupun lewat crossing. Terlebih lagi dengan menempatkan 3 pemain di depan sendirian, ketika mereka mendapatkan bola, ketika Mozambik mendapatkan bola, mereka langsung memberikan operan terobosan jauh ke depan, di mana kecepatan pemain Mozambik di lini depan tuh lumayan cepat ya. Elkan dan Joey cukup keteteran ketika mendapatkan counter attack karena kecepatan pemain Mozambik itu lumayan cukup cepat. Sempat ada satu peluang yang berhasil ditepis pas dan bola mantulnya ke arah kaki pemain Mozambik. Beruntung masih ada Dix yang berhasil menghalau bola. Dan demikian babak pertama pun selesai. Lanjut di babak kedua. Di awal babak kedua, tackle pemain Mozambik melakukan tackle gunting terhadap Dix, cukup berbahaya. Aku pikir itu harusnya tackle tersebut dia diganjar kartu kuning, cuman entah kenapa wasit hanya memberikan peringatan. Dix mengerang kesakitan ketika tackle itu terjadi. Beruntung setelah perawatan di lapangan, Dix bisa melanjutkan pertandingan. Di babak kedua ini kita juga masih kesulitan membongkar pertahanan lawan. Malah pemain Mozambik lebih berbahaya karena ketika melakukan counter setiap kali hampir masuk ke dalam kotak penalti kita. Beruntung masih bisa dihalau Elkan, Dix dan Pas. Sempat ada satu peluang berbahaya dari Nathan ketika Donitri mengumpankan umpan terobosan ke arah Rehan. Rehan Hanan pun melakukan cutback. Ada Nathan Choaon di kotak penalti hanya masih membentur tiang. Setelah itu pertandingan berjalan, walaupun kita mendominasi secara bola dan passing, kita masih sangat kesulitan membongkar pertahanan Mozambik. Tapi ketika counter, Joey dan Bagot ketika di counter, kita kesulitan karena jujur pemain Mozambik ini speednya cukup baik ya, kecepatannya cukup baik. Untuk beruntung masih bisa ketika shooting ditahan oleh Pas, di clearance oleh Bagot dan Dix. Dan pertandingan pun kebanyakan hanya berakhir di lini tengah, antara kita hampir masuk ke sepertiga lawan, lalu di counter sempat berbahaya. Beberapa kali pemain Mozambik mendapatkan corner, dan akhirnya kita pun berhasil menang 1-0 melawan Mozambik. Aku melihat ada sedikit perubahan skema dibandingkan ketika kita melawan Oman. Ketika melawan Oman, skema yang dipakai adalah 2 DM dan 2 center back. 2 DM-nya adalah Joey Ivar, 2 center back-nya Hupner serta Elkan. Di pertandingan kali ini hanya memakai 2 DM dan 1 central back ketika kita melakukan transisi bertahan, di mana Rizky Ridho dan Dix sudah maju ke depan. Itu ketika Ivar sudah agak tinggi, sudah maju di sekitar daerah kotak penalti lawan ketika kena counter, Joey keteteran, terutama ketika ada pemain yang punya kecepatan cukup tinggi. Termasuk Bagot juga sendirian harus berjibaku di lini pertahanan. Beruntung melakukan leading the game di dalam kotak penalti dengan pas cukup baik, sehingga bola terblok ketika bola hampir di shooting, ketika bola sudah di shooting. Terus pemain kita juga masih susah kesulitan membongkar low block, bertahan yang cukup dalam dan counter attack. Menurut aku kualitas pemain Mozambik lebih bagus dibanding kualitas pemain Oman. Jadi ketika mereka melakukan counter lebih berbahaya dibandingkan Oman ketika melakukan counter. Winger kanan sendiri kita masih belum menemukan yang cocok untuk kombinasi Rizky Ridho dan Donitri, karena Marcelino yang ditempatkan di situ juga masih levelnya menurut aku tidak perform. Berapa kali dia kebingungan untuk masuk dribble atau melakukan operan kombinasi yang tepat. Kalau di pertandingan ada kelebihan satu, kombinasi Romani dan Ragnar semakin solid. Kedua, kita punya 2 profil kiper yang berbeda. Satu kiper yang
bagus secara refleks dan positioning serta membaca permainan. Satu lagi kiper yang baik build up dan operan pendek terobosan. Gol pertama berdasarkan dari build up pas menuju Ragnar menuju Romani. Coach Herman sendiri masih menentukan siapa kiper utama di timnas tergantung pola permainan yang akan dimainkan. Demikian review timnas melawan Mozambik. Sebentar lagi kita akan menuju Piala Dunia. Aku akan mereview match-match di Piala Dunia beberapa hari lagi. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di review match Piala Dunia. Bye-bye.